Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Saprianda, NIM 17631008, jurusan Perbankan Syariah, mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mengulas sedikit materi, yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan yang meliputi harta, hutang, dan modal. Persamaan akuntansi merupakan suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi, artinya setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang merubah aktiva diimbangi perusahaan pada kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan, keseimbangan akan selalu dipertahankan. Persamaan dasar inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa data hasil transaksi perusahaan. Selain itu, menggunakan konsep tersebut, kita dapat mengetahui efek dari suatu transaksi. Persamaan dasar akuntansi, harta, kewajiban plus modal, aset sama dengan liabilitas plus equity, aktiva sama dengan pasiva plus modal. Bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi: persamaan antara harta dan modal. Harta sama dengan modal. Persamaan harta, utang, dan modal. Harta sama dengan utang ditambah modal. Persamaan antara harta, utang, modal, pendapatan, dan beban harta sama dengan utang ditambah modal kurang lebih pendapatan dan beban. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi terdiri dari satu, harta. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan nilai ekonomi pada masa yang akan datang. Harta terdiri dari satu, harta lancar. Adalah harta yang diharapkan dapat dicairkan. B. Investasi jangka panjang adalah penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain untuk memperoleh laba, investasi ini juga untuk mengontrol perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, harta tetap berwujud adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakaiannya umur ekonominya lebih dari setahun. Contohnya tanah, gedung atau bangunan, mesin, peralatan, toko, dan alat angkut. Harta tetap tidak wujud adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai namun tidak mempunyai bentuk fisik. Harta tidak berwujud antara lain adalah yang selanjutnya, utang merupakan hak klaim terhadap harta dan pihak selain pemilik utang. Terdiri dari utang lancar adalah utang yang dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Utang lancar antara lain terdiri dari utang dagang atau utang usaha. Utang beban. Yang selanjutnya, utang jangka panjang. Contohnya kredit investasi, utang hipotek, utang yang lainnya. Modal equity. Modal equity adalah pemilik atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih harta dengan utang pemberian nama akun modal tergantung jenis perusahaannya. Contohnya, bentuk perusahaan nama modal, perseorangan nama pemilik, persekutuan nama pemilik atau sekutu, persero modal saham, stok, koperasi
simpanan pokok, simpanan wajib. Yang selanjutnya, pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan atas aktiva dan penurunan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjual atau penyerahan atau pembuatan barang dan jasa atau aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya, beban merupakan arus keluar atau penggunaan atas aktiva dan peningkatan kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau penyerahan atau pembuatan barang atau jasa yang menjadi aktivitas utama perusahaan. Selanjutnya, fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan mengetahui beberapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam suatu periode transaksi. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Artinya, setiap perubahan akan menunjukkan secara berpasangan, baik antara harta dengan uang atau antara harta dengan modal. Oleh karena itu, pencatatannya dinamakan sistem akuntansi berpasangan, double entry accounting system. Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pengaruh transaksi tersebut dapat menambah atau mengurangi komponen keuangan dan perusahaan, yaitu harta, utang, dan modal. Transaksi yang akan mempengaruhi aset dan ekuitas. Menyetor kas sebagai ekuitas. B. Menerima uang pendapatan jasa. C. Membayar beban. Yang D. Memberikan bagian laba kepada pemilik. Dan lain-lain. Pengertian saldo normal. Proses di mana debit atau kredit ketika elemen tersebut mengalami penambahan jumlah elemen dasar akuntansi. Aturan saldo normal. Berdasarkan aturan saldo normal tersebut, sisi debit digunakan untuk hal-hal tersebut. Mencatat tambahannya nilai akun aktiva, harta, dan beban pendapatan. Mencatat berkurangnya nilai akun kewajiban, utang, modal, dan penghasilan. Adapun sisi kredit digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Mencatat bertambahnya nilai akun kewajiban, utang, modal, dan penghasilan. Mencatat bertambahnya nilai akun aktiva, harta, dan beban. Pengertian akun. Akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Penggolongan akun. Akun real. Akun real adalah akun yang terdapat dalam neraca. Akun real terdiri atas aktiva, aset atau harta. Aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain-lain, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Modal. Hak pemilik atas harta perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Akun nominal. Akun nominal adalah akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri atas pendapatan dalam usaha, pendapatan di luar usaha, beban dalam usaha, beban dari luar usaha. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.